Kami deklarasikan hidup kami diberkati, keuangan kami diberkati, kami bisa melunasi hutang-hutang kami, kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami patahkan kutuk kemiskinan, kami patahkan kutuk dari orang tua, kami patahkan kutuk kesialan, kami patahkan kutuk kebangkrutan. Kami meminta ya Tuhan, hidup kami diberkati. Kami akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kami akan kaya, semakin kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Orientasi atau tujuan manusia untuk hidup di dunia ini bukan untuk kemakmuran itu. Makanya Injil kemakmuran adalah Injil yang paling bodoh sepanjang sejarah. Jadi orang-orang yang menganut Injil atau teologi kemakmuran itu sedang di dalam pengawalan serigala yang buas. Makanya kalau misalnya populer sekali. gembalanya ngomongnya kemakmuran, berkat-berkat, Kemakmuran mulu, itu semuanya tinggalkan. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Air susu dibalas air tuba. Itulah perumpamaan yang cocok kita sematkan buat Elia Miron. Salah satu Polikardus yang sedang ngetop, sedang terkenal di kalangan Laskar Polikardus. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya, saya jelaskan siapa itu Elia Miron. Atau lebih dikenal Elia Joni Miron. Saya nggak tahu kenapa teman-teman menyematkan nama Joni buat Elia ini. Dan bagi teman-teman yang bertanya, kenapa kasih nama Joni? Joni kan laki. Elia Miron itu lelaki, teman-teman. Dia katakan sendiri bahwa dia adalah laki, kan gitu. Dia adalah laki. Walaupun masih banyak sekali orang-orang yang menyaksikan dan bertanda tanya, apa benar ini laki? Apa benar, kan gitu. Bahkan banyak juga pendeta yang mempertanyakan. Banyak pendeta yang tanda tanya. Nah, tapi itu kita sudah bahas di lain kesempatan, tetapi di sini kita akan bahas Elia Miron yang pagar makan tanaman. Air susu dibalas air tuba. Dan masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan untuk orang yang tidak tahu balas budi. Kenapa saya bilang Elia Miron tidak tahu balas budi? Ya banyak sebab, teman-teman. Banyak sekali penyebabnya, dan di sini kita akan buktikan bahwa orang seperti ini sangat tidak pantas untuk mewakili kekristenan. Ini yang harus digarisbawahi. Saya sangat sedih melihat ajaran Kristen itu dipandang negatif oleh kebanyakan orang di Indonesia lantaran kekristenan diwakili oleh orang-orang seperti Ki Ahmad, Agatha, Ferguson, Pak Bom-Bom, ya, dan sekarang Elia Miron, serta Polikardus yang lain. Saya sedih gitu. Gara-gara kelakuan-kelakuan orang-orang ini, image kekristenan jadi hancur. Kasihan. Dan saya berharap teman-teman Kristen bisa bangkit dan bisa bersuara bahwa orang-orang ini sama sekali tidak mewakili kekristenan, walaupun ya, ada sebagian dari mereka itu seorang pendeta, seorang pengkhotbah di gereja, kan begitu. Nah, ini yang harus hati-hati, teman-teman. Harus sangat hati-hati. Di sini kita akan kembali membuktikan bahwa Elia Miron ini orang yang tidak tahu balas budi. Kalau sebelumnya kita sudah pernah tampilkan bukti bagaimana Lina Wijaya yang dulu menampung Elia Miron saat Elia Miron sedang drop. Saat Elia Miron bukan siapa-siapa. Belum jadi siapa-siapa. Sedang sakit, ya, terkena penyakit 3 huruf. Lina Wijaya tampungin. Lina Wijaya kasih makan. Bantuin. Tapi begitu Elia Miron terkenal, langsung keluar. Nggak mau lagi tinggal di tempat Lina Wijaya yang mungkin ya rumahnya sederhana gitu ya. Begitu Elia sudah kaya, ya pindahlah ke tempat yang lebih mewah, kan begitu. Nah, ini kembali terjadi, teman-teman. Kembali terjadi. Di mana Elia Miron mengkhianati pendeta Samuel Gunawan yang sudah mengangkat dia menjadi pendeta. Ngeri, teman-teman. Kita tahu gereja 1 jam saja itu adalah gereja yang pertama sekali mengundang Elia Miron sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, bahkan memberikan label pendeta buat Elia Miron. Baru direvisi jadi evangelis. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya terangkan apa itu GSJS. Ya, jadi GSJS ini adalah sebuah gereja yang ada pusatnya itu
di Surabaya. Lebih tepatnya di Tunjungan Plaza ya. GSJS Tunjungan Plaza. Ini khotbahnya tanggal 2 Februari dan sampai Maret kemarin saya lihat masih di situ. Sampai bulan Maret, setahu saya masih di situ. Tapi di akhir bulan Maret, Elia Miron mulai menyerang gereja 1 jam saja. Kalian bisa lihat ini ya, GSJS Elia, kalian ketik. Kalau saya ngomong itu selalu pakai data, teman-teman. Kita bukan channel Polikardus yang cuman omon-omon, yang cuman ngomong tak jelas. Ya, kalian bisa lihat ini, nah nih Elia Miron. Ya, nih Elia Miron juga 2 Februari. Ya, nih. Jadi banyak sekali. Ini 9 Februari ya. 9 Februari masih juga Elia Miron, Evangelis Elia Miron yang jadi pembicara. Dan masih banyak lagi ya. Nih, 1 Februari GSJS Youth Tunjungan Plaza, 2 Februari. Pokoknya banyak lah dia. Ya, kalian boleh ketik, boleh cari tentang hubungan antara GSJS dan Elia Miron. Mungkin kita tampilkan sebagai bukti ya bahwa mereka tuh cukup dekat, ya, cukup dekat. Apa ini musiknya? Aduh, musiknya ngeri ya. Nah, ini kita bisa lihat. 400.000. Wah. Abi, di Surabaya baru hari ini? Ya, perdana. Baru perdana Pastor Timothy digerakkan Tuhan, telepon dan direspon. Luar biasa. Saya ingat dulu Delon juga perdana. Gereja Surabaya belum ada yang undang. Baru kita yang bikin. Histeris. Cewek-cewek lihat Delon gitu ya. Ditaruh di pastori, ditutup pintunya, digebrak-gebrak. Delon. Saya iri. Kok nggak ada yang lihat saya? Samuel gitu, nggak ada, saudara. Ya, hari ini kita akan dengar firman yang hebat yang disampaikan oleh Evangelis Elia Maeran. Silakan berdoa dulu, Pak. Silakan. Ya, kita berdoa. Ya, kalian bisa lihat ya bagaimana Pendeta Samuel Gunawan itu sangat bangga dengan Elia Miron, berikan kesempatan ya. Jadi perdana sekali dia khotbah di gereja itu adalah di GSJS. Jadi bisa dibilang GSJS lah yang membuka jalan buat Elia Miron agar diundang khotbah di gereja. Dan saya rasa udah clear ya bukti-bukti tersebut. Ya, bukti-bukti tersebut. Dan di sini saya akan tampilkan bukti bagaimana Elia Miron menyerang GSJS, menyerang Pendeta Samuel Gunawan. Nah, ini kurang ajar sekali, teman-teman. Bapak Ibu, 100 kali ganda adalah kapasitas kita dalam menerima berkat. Kok nggak ada amin? Ya, 100 kali ganda. Sebab itu jangan jadi Kristen di bawah kapasitas. Kalau bisa 100, kenapa hanya cukup dengan 30 ini? 30 kali, 60 kali, 100 ini. Ayo lihat Matius 13 ayat 8. Sudah? 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, sekali lagi jangan jadi Kristen di bawah kapasitas ya. Kalau bisa 100, kenapa cukup dengan 30 gitu ya. Sayang ya. Saya doakan yang datang di GSJS semua 100 kali ganda. Amin. Dari mana 100 ini? 100 ini berasal dari 10 kali 10. 10 yang pertama adalah mendengar, dan 10 yang kedua adalah melakukannya. Itu Yesus berkata, berbahagialah yang mendengar dan apa? Melakukan. Terus kita baca, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan apa? Diberi. Tapi siapa yang tidak punya, daripadanya akan apa? Tuhan kejam ya. Loh ya memang, ini Alkitab kok, ini hukumnya, law-nya Tuhan, hukumnya Tuhan. Punya kamu makin diberi, yang nggak punya diambil. Oh nggak gini ya, nggak punya malah dikasih gitu ya. Enggak ya. Nanti lain kali saya mau sampaikan apa artinya. Saya mau tanya dulu, saudara semua yang ada di sini, siapa yang punya rumah? Angkat tangan. Yang punya rumah, saudara akan diberi lebih lagi tahun ini. Amin. Loh, yang punya rumah ini, yang punya akan diberi. Siapa yang nggak punya rumah?
bagus, nggak ada yang angkat tangan. Karena kalau sudah angkat tangan nanti malah yang saudara punya diambil semua. Ya kan? Kenapa hamba Tuhan lebih kaya daripada jemaatnya? Sebenarnya begini, kekayaan itu tidaklah suatu hal yang salah. Mau orang kaya sih, mau hamba Tuhan juga kaya nggak apa-apa. Tapi kesederhanaan orang itu yang penting. Justru kesederhanaan itu diukur ketika dia punya sesuatu. Benar. Tuhan Yesus punya semuanya. Kita bisa mengatakan dia sederhana karena dia tidak menganggap kepunyaannya itu. Ketika dia seharusnya bisa berkata, aku bisa hancurkan bumi, tik. Aku bisa membuang kamu, menciptakan yang baru. Seharusnya dia bisa berkata seperti itu. Tapi karena kasihnya, dia menjadi sederhana oleh hal-hal itu. Dia datang menjadi manusia, makanya dalam Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah pertanyaannya, kenapa hamba Tuhan lebih kaya daripada jemaatnya? Kalau mereka kaya ya silakan saja. Tapi gaya hidup yang hedon, pamer, ya kan, mereka pergi jalan-jalan ke sini, apa pamer, posting, apa segala macam. Itu kan menyandung jemaat-jemaat yang tidak dapat makan, masih susah makan, misalnya begitu. Ya itu yang nggak boleh. Kalau saya personally nggak senangnya tuh kalau udah kayak begitu, gaya hedonnya ditunjukin terus pakai ayat-ayat di bawahnya itu membenarkan tuh. Ya. Kayaknya munafik sekali ya gitu ya. Ya. Tapi Ya saya tidak itu salah atau enggak sih? Saya juga bingung gitu. Itu salah. Jadi begini, orientasi atau tujuan manusia untuk hidup di dunia ini bukan untuk kemakmuran itu. Makanya Injil kemakmuran adalah Injil yang paling bodoh sepanjang sejarah. Jadi orang-orang yang menganut Injil atau teologi kemakmuran itu sedang di dalam pengawalan serigala yang buas. Makanya kalau misalnya populer sekali. Gembalanya ngomongnya kemakmuran, berkat-berkat. Kemakmuran mulu, tinggalkan. Semuanya udah. Gereja itu adalah tempat di mana dosa kita ditelanjangi. Kalau itu malah ditutupi, kemudian diajarkan ikut Tuhan, kamu pasti diberkati, kamu pasti, Tuhan gak pernah menjanjikan pasti begitu. Lalu kamu siapa? Kamu pasti begini, kamu pasti begini, kamu pasti begini. Nah, itu mulai tidak sehat. Yang ada kita harus pikul salib ya. Harus begitu. Tiap hari. Ya, jadi apakah hamba Tuhan boleh kaya? Boleh-boleh saja. Tapi dia memanfaatkan karena gini, kekayaannya itu pun bisa didapatkan karena kasih jemaatnya. Tapi apakah dia menggunakan kekayaannya itu untuk menolong sesamanya? Dia kan tentu sudah punya hikmat ya. Harusnya uang yang digunakan untuk membeli barang yang seperti apa misalnya bisa dipergunakan untuk apa. Memang itu haknya dia. Tapi kasihnya dan nuraninya harusnya menuntun dia untuk berbuat yang lebih berdampak bagi kemuliaan Allah. Bukan untuk kesenangan dirinya. Apalagi dengan kalau kita tahu tentang buah-buah roh kan harusnya kita harus punya self control. Iya, penguasaan diri dan lain sebagainya gitu. Jadi kekayaan itu tidak salah. Tapi bagaimana kita menggunakan itu dan mendapatkan itu yang penting untuk diketahui. Karena dari ketika orang punya sesuatu, disitulah kesederhanaannya diuji. Benar. Kalau dia nggak punya apa-apa, gimana dia bisa dikatakan sederhana? Orang yang mengatakan kata ketika kamu memberi, kamu akan diberkati, kamu akan lebih banyak mendapatkan. Langit dibuka. Ya. Memang ada ayat Alkitab yang berkata orang akan menuai sebanyak apa yang dia tabur. Ya, itu benar ya. Tapi itu benar. Tetapi begini, apa pentingnya kamu memberi kepada Tuhan lalu kamu berharap lebih banyak sedangkan kamu mengembalikan apa yang sebenarnya bukan milikmu? Ya, namanya itu kan tidak sopan ya. Saya mendapatkan semua yang di tangan saya itu kan atas perkenanan Tuhan. Benar. Ingat loh, tidak semua Tuhan izinkan orang yang memperoleh segala sesuatu belum tentu dia izinkan untuk menikmatinya. Banyak orang punya banyak duit, banyak dan lain sebagainya, tapi belum tentu ya Tuhan izinkan menikmatinya. Jadi semuanya adalah memang anugerah Tuhan. Jadi kalau kamu memberi, jadi ketika pendeta berkata seperti itu, lalu orang berbondong-bondong dengan maksud yang sama. Dia memberi semuanya kepada pendeta dengan harapan pendetanya kenyang, dianya tidak kenyang. Nah itu kalau kayak gitu salahnya pendetanya atau jemaatnya tuh? Ya itu salah pendetanya. Ya, dia menuntun jemaatnya untuk memberi kepada pendetanya dengan motivasi yang salah. Benar. Padahal prinsip memberi itu 2 Korintus 9 ayat 7
berilah menurut kerelaan hatimu, bukan dengan paksaan, bukan dengan motivasi yang lain-lain. Benar. Jadi siapapun memberi, silakan dia memberi menurut takarannya kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntun oleh hati nuraninya. Berarti selama ini nih jemaat banyak yang dibodoh-bodohi. Bodoh-bodohi. Ya? Jadi ketika kamu harus beri sekian, kamu dilipat gandakan apa segala macam, dia tidak diajarkan prinsip memberi yang benar. Karena memberi itu adalah kesadaran kamu sejauh mana syukurmu kepada Allah. Kalau kamu memberi dengan berharap banyak kembali, itu berarti kamu tidak mencintai Kristus. Iya, benar. Tapi kamu mencintai apa yang kamu punya agar kamu berharap lebih banyak lagi dapatnya. Tapi kalau kamu memberi banyak buat Kristus karena kamu tahu bahwa dia telah berkorban bagi kamu, itulah cinta yang sejati. Sebagaimana Allah Sang Bapa telah memberikan putranya yang adalah kekayaannya yang terbesar kepada dunia ini sebagai tanda cintanya. Maka kita pun harusnya begitu. Persembahan yang hidup adalah hidup kita. Penyembahan yang hidup adalah hidup kita. Roma 12. Benar. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Itu harusnya yang benar. Dan kita harus berproses menuju itu. Bahkan saya pun, ucapan itu berlaku buat saya juga. Itu mengevaluasi saya, bagaimana saya melayani Tuhan, apa sebenarnya motivasi saya melayani Tuhan. Kita harus berkaca seperti itu. Agar jangan orang lain kita lihat kesalahannya, kita sendiri nggak tahu kesalahan kita apa. Itu ya maka dibilangin jangan yang ada balok tuh balok di mata orang sedangkan balok di matamu tidak kamu lihat. Itu memang penting. Semua pelayan Tuhan itu harus mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dia sudah di tahap mana? Apakah dia sudah terlalu jauh atau dia memang sendiri jauh dari Tuhan atau dia memang sendiri bagaimana dengan Tuhan? Sebenarnya pendeta itu, gembala itu kan tahu ya. Maksudnya mereka kan belajar teologi. Bagaimana kalau mereka tuh menyesatkan jemaat-jemaatnya itu kan tidak baik. Itu kenapa mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka? Semuanya itu tergantung hatinya. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati setiap orang tuh berbeda-beda. Mau pendeta, mau bukan pendeta, ada yang mencintai uang, ada yang mencintai ketamakan, ada yang mencintai kecemaran, ada yang mencintai kepahitan dan lain sebagainya. Itu ada. Jadi semua tindakan yang orang lakukan itu terlihat dari hatinya. Sebenarnya kalau kayak begini, kita sebagai pengikut Kristus, perlu gak sih kita ke gereja? Kalau misalnya gembalanya kayak begitu? Perlu ke gereja, tapi jangan ke gereja yang seperti itu. Oke. Ya kita harus berdiakonia, berkoinonia, bermarturia. Kita harus menjadi saksi. Penulis surat Ibrani berkata, jangan kamu membiasakan untuk menghindari pertemuan-pertemuan jemaat. Kita harus bersekutu agar kita mengerti kasih Allah yang adalah relasi dinyatakan dalam persekutuan. Ya, benar. Kan kita gereja itu tubuh, bukan individu. Itu universal. Kayak mempelai perempuan itu bukan hanya satu. Mempelai perempuan adalah seluruh gereja semesta dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ya harusnya saling mengkoreksi. Cuma sekarang ini ketika kita bernarasi seperti ini, ada orang-orang yang saya tidak tahu entah alasan apa mereka mengatakan, wah kamu kenapa berkata seperti itu, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh begini. Apakah dengan mengatakan sampah itu kotor saya menghakimi? Enggak. Apakah dengan mengatakan bahwa kotoran itu bau, itu saya menghakimi? Enggak. Jadi ketika ada pengajaran yang tidak sesuai dengan mandat Kristus, lalu saya nyatakan bahwa itu salah, apakah saya sedang menghakimi? Enggak. Kadangkala orang mengatakan, oh kamu berhak menghakimi, itu karena ketidakrelaannya untuk melepas apa yang dia anggap benar. Padahal salah. Jujur aja. Iya, benar ya kan? itu. Iya. Jadi banyak orang ketika saya mengatakan hal seperti ini, lalu wah kamu nggak boleh harusnya begitu, kamu begini-begini. Padahal dia sendiri tidak mau mengkoreksi dia seperti apa. Saya pun begitu. Karena memang banyak pandangan teologi, tapi kan semuanya kita tahu sebatas mana kita mengujinya kan, begitu. Kenapa Kak Elia nggak mau ngambil sekolah teologi? Saya rencananya ada mau ngambil sekolah teologi, tapi saya harus menyelesaikan ini dulu, gitu. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengusulkan saya, dan saya dimuridkan oleh mereka memberi saya usul demikian. Video selengkapnya. Yang mau keuangannya mengalami terobosan, angkat tangan. Beri tepuk tangan, silakan Pak Ong Erik. Bapak Ibu, cek. Yes. Bapak Ibu,
bulan lalu selesai doa berkat, besoknya saya di-mention orang lewat IG story. Saya dikatakan sesat. Bahkan di-mention ke Pastor Michael Gunawan. Memang sempat viral. Gara-gara doa terobosan. Iki dianggap penyesat. Tapi ternyata bukan. Ini hamba Tuhan yang diurapi. Amin. Amin. Dengar ini. Dahsyat. Dia menuliskan bahwa Bill Gates tidak memberikan perpuluhan tapi tetap kaya raya. Betul nggak demikian Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau mau jadi kaya tidak harus ikut Yesus. Ya, ikut setan juga bisa kaya. Betul. Kalau goalmu cuman kaya, tidak usah ikut Yesus. Ikut setan juga bisa. Tolong buka Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Mungkin sound systemnya bisa di off. Tolong multimedia bukakan Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Kata iblis kepadanya, ini Yesus ya. Segala sesuatu, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Lanjut. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi kalau cuma sekedar pingin kaya, ikut setan juga bisa kaya Bapak Ibu. Ya, tapi resikonya adalah jiwa Anda binasa. Banyak juga yang berkata, Yesus gak pernah bahas perpuluhan. Padahal jelas ayatnya. Mari kita buka. Jadi kalau gak ada ayatnya itu kan gak enak ngomongnya kan. Nanti dikira saya sesat lagi. Matius 23 ayat 23. Tolong dibukakan Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya kan? Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah ini yang seringkali orang lupa. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi kasih perpuluhan sama belas kasihan kepada orang, dua-duanya jalan paralel, tidak bergantian. Oke Bapak Ibu. Jadi jelas, ya Yesus sudah mengatakan itu. Yesus gak pernah membatalkan peraturan perpuluhan, itu gak pernah. Banyak pendeta-pendeta sesat yang mengatakan lebih baik berikan pada saudara kita daripada diberikan ke gereja. Saya dengan tegas mengatakan pendeta itu sesat. Karena gak pernah satu kali pun saya temukan ayat firman Tuhan yang mengajarkan bawalah perpuluhanmu kepada keluargamu. Gak pernah. Jadi sekarang banyak sekali pendeta-pendeta sesat di sosial media, siapapun bisa ngevlog gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Bahkan Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa segala sesuatu ada porsinya. Mari kita buka Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yes. Ini konteksnya apa? Ini adalah konteksnya uang pajak. Bapak Ibu, orang Yahudi mencoba Yesus, uang pajak ini sebaiknya dikasihkan kepada kaisar atau diberikan kepada gereja atau diberikan kepada Allah. Yesus menjawab, berikan sesuai porsinya. Punya kaisar berikan kepada kaisar, punya Allah berikan kepada, jangan dibalik. Jadi seringkali orang-orang itu mulai aneh-aneh, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau memberikan kepada keluargamu dan orang susah, berikan. Ya, tidak ngambil dari yang 10%. Anda masih punya yang 90%. Ya, jadi jangan sampai ada alasan-alasan begitu. Kenapa penting? Karena ada berkat atas orang yang setia memberikan perpuluhan. Amin. Itu tidak pernah Tuhan batalkan. Yes. Ya, orang yang memberikan perpuluhan itu tidak pernah dibatalkan berkatnya oleh Tuhan. Kita buka ayatnya, Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Ya, jadi ini ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi jelas dibawa kemana? Rumahku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Jadi jangan lupa, pertama diberkati, yang kedua 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi jelas ada berkat yang Tuhan siapkan,
dan perlindungan dari belalang pelahap bagi orang yang setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Amin. Siapa yang mau dilindungi Tuhan? Amin. Amin. Ya, Yes. jadi jelas, ayatnya jelas. Tidak pernah Tuhan batalkan firman itu. Tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menuliskan orang miskin tidak perlu membawa persembahan. Tidak ada. Bahkan Tuhan sudah mengatur, orang kaya membawa sapi, orang biasa membawa domba, miskin membawa burung tekukur, orang super miskin membawa persembahan berupa tepung. Jadi nggak ada. Semua orang datang ke rumah Tuhan wajib membawa persembahan, karena itu adalah bukti cinta Anda kepada Tuhan. Ya, saya bisa kasih dua contoh. Pertama adalah janda di Sarfat, yang roti terakhirnya diminta oleh pendeta namanya Elia, ya kan? Nabi Elia, betul nggak? Karena dia memberi Elia, justru Tuhan pelihara. Contoh kedua, janda yang memberikan 2 peser, yaitu seluruh nafkahnya. Ingat, perbuatan janda itu menggetarkan hati Yesus, tercatat sepanjang masa di dalam Alkitab. Ya, jadi saya percaya janda itu tidak mati setelah memberi persembahan, ya, dari kekurangannya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nggak perlu bawa perpuluhan, saya bisa pastikan ada roh setan yang memakai orang itu untuk mengganggu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi gereja di akhir zaman dihimpit oleh 2 kondisi. Pertama adalah masalah perizinan buka gereja, yang kedua adalah masalah internal. Jadi pendetanya diserang, seolah-olah pendetanya ini istilahnya memakai uang jemaat dan lain sebagainya. Ini adalah manipulasi setan, ya. Ini jelas Tuhan ajarkan kepada saya sebelum saya diberi tugas waktu itu oleh Pak Sam untuk bicara di gerejanya Pak Tik di Sutorejo. Jadi ayahnya dari Pak Sam. Ada lagi yang mengatakan, tapi perpuluhan kita dipakai foya-foya Pak oleh pendetanya. Nah ini saya tegaskan, ada ribuan gereja di Indonesia. Kalau pendetanya salah gunakan keuangan, pindah saja gerejanya. Ya, jika pendetanya yang salah, bukan alasan Anda tidak taat kepada Tuhan. Jelas? Teman-teman, kita bersyukur gereja GSJ STP memakai uang yang kita serahkan untuk Tuhan dengan sangat baik dan bertanggung jawab, ya. Yes. Kita bisa Amen. lihat. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi kita bisa lihat ada BBU bagi yang kekurangan, ada sumbangan untuk gereja di pedesaan, ada sumbangan bagi pendeta di pedesaan, ada bagi-bagi makanan buat sekolah minggu. Bahkan gereja ini sering kekurangan dana, saudara-saudara. Bahkan pernah nggak, Anda pernah dikirimin nggak sama Pak Sam? Listriknya gereja pernah dimatikan TP gara-gara telat bayar. Ada itu videonya, saya nggak putar. Gara-gara telat bayar itu berbulan-bulan. Berapa Pak Sam listriknya? Sebulan ya hampir 30. Nah, listriknya itu sebulan 30 juta Bapak Ibu, ya. Bisa bayangkan, jemaatnya ribuan, 30 juta, sebulan listriknya gak bisa bayar. Ya. Soalnya sewanya 200 Pak. Sewanya 200. Iya, itu tanpa Ya. listrik. Jadi mari Bapak Ibu, bersama-sama kita membangun rumah Tuhan. Ya. Yes. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan karena saya terima perpuluhan Bapak Ibu. Saya dituduh terima perpuluhan Pak Sam. Saya pengusaha Bapak Ibu, saya motivator. Saya justru bayar perpuluhan, dan itu saya belajar setia. Yes. Perpuluhan sejak saya masih sekolah, saat saya masih miskin, karena orang tua saya bangkrut. Ya, jadi yang masih ngotot, terutama netizen, ya, di mana ayatnya di Perjanjian Baru harus memberikan persembahan. Mari kita buka Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayat 6, silakan dibuka. Nah, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu. Ingat ya, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini lebih dari 10%, Bapak Ibu. Lanjut lagi, 2 Korintus 9 ayat 6. Siapa yang ingin menuai banyak? Amen. Siapa yang ingin menuai banyak? Amen. Siapa yang ingin diberkati? Lambaikan tangannya. Saya kasih kuncinya. 2 Korintus 9 6. Camkanlah ini. Ini keras, dikatakan camkanlah itu berarti keras. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Yes. Ya. Jadi saudara, berapa banyak berkat milik Tuhan yang Tuhan titipkan padamu? Semuanya itu punya Tuhan, bukan? Tanpa Tuhan izinkan, tidak ada yang bisa kamu miliki. Yes. Tuhan berkata, siapa setia pada perkara kecil akan dapat kepercayaan yang lebih besar. Amen. Berapa kali Anda sengaja tidak mengembalikan milik Tuhan? Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Ketika kamu takut mengembalikan perpuluhan dengan berbagai alasan, di situ pula sebenarnya hatimu diuji. Kamu tidak yakin
Tuhan sanggup memelihara hidup. Yes. Kamu berkata kamu percaya Tuhan pasti pelihara, tapi itu cuma sekedar omongan saja. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kamu percaya Tuhan pelihara, tapi kamu takut berikan perpuluhan karena kamu takut tidak bisa makan setelah itu. GSJS adalah salah satu pendeta atau gereja yang sering sekali mengkhotbahkan tentang kemakmuran. Sangat sering, karena dia karismatik. Mirip lah dengan Gilbert Lumondong dan gereja-gereja karismatik lainnya yang punya ciri khas tentang kalau kamu memberi, maka Tuhan akan lipat gandakan 10 kali, 100 kali, 1000 kali ganda. Akan dibalas. Karena memang di Bible ada ditulis memang ya, akan dibalas 100 kali lipat. Istrimu akan dikasih 100 kali. Kan gitu. Dikatakan akan diberi 100 istri. Ya, 100 ladang dan sebagainya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh gereja itu sesuai sebenarnya. Tapi kita tahu banyak sekali orang-orang yang iri dan tidak setuju gitu. Ada pendeta yang kaya, melihat orang seperti Samuel Gunawan, Michael Gunawan, itu sukses, kaya raya dan sebagainya. Jadi banyak yang iri. Dalam hal ini saya nggak tahu, apakah Elia Miron melihat, wah saya udah jadi pendeta di sini, saya jadi pembicara, saya jadi pengkhotbah tetap. Tapi bayaran saya kok segini-gini aja. Apakah karena itu? Sehingga Elia Miron berbalik arah. Ya bisa jadi kan gitu. Bisa jadi gara-gara Elia tidak terima. Saya capek-capek ngomong. Ya. Saya capek-capek khotbah. Bayaran saya hanya 4 juta. Kalau tidak salah ya. Di lain kesempatan Samuel Gunawan cerita, ya pendeta Samuel, bahwa dia setiap pembicara itu dikasih 3-4 juta. 3-4 juta. Mungkin bagi Elia Miron kecil sekali. Kecil bagi Elia Miron. Kenapa? Loh, dia bacot-bacot, hujat Islam, nyerang Islam, saweran, transferan lebih banyak. Kan gitu. Saweran saja dikasih paus beberapa kali di TikTok, itu udah 5 juta, teman-teman. Udah berjuta-juta. Belum sama yang transfer. Yang transfer lebih banyak daripada yang nyawer. Kalau Polikarpus kan seperti itu. Jadi mungkin dia merasa nggak sebanding ini. Apalagi setelah dia melihat kehidupan pendeta Samuel dan Michael Gunawan. Karena kita tahu, Michael Gunawan ini salah satu pendeta yang lifestyle-nya luar biasa. Hedon. Ya, lifestyle-nya hedon. Keluarga Gunawan ini, ya, Andrew, Samuel, Michael. Andrew sama Michael anaknya. Ya, Pak Samuel bapaknya. Mereka tuh kaya raya, teman-teman. Lifestyle-nya luar biasa, terkenal. Ya. Jadi apakah ini membuat Elia Miron merasa, anjir gue yang capek-capek, lu pula yang kaya gitu kan. Mungkin dia merasa harusnya dia dapat lebih banyak. Bisa jadi, sehingga ada rasa iri ya. Manusiawi kan gitu kan. Apalagi Elia Miron sekarang kan merasa bahwa dia tuh lagi top-topnya, lagi terkenal banget. Siapa yang tidak kenal gitu kan. Kalau dibandingkan dengan ya pendeta-pendeta yang kelas-kelas inilah, kelas-kelas bawah gitu. Apakah karena seperti itu? Sehingga dia sombong, sehingga dia merasa, wah ini nggak fair ini ya, ya udah saya hajar saja nih hamba-hamba Tuhan gitu kan. Ini kan agak aneh. Agak aneh. Sebenarnya oke-oke saja kalau kalian mengkritisi pendeta ya yang suka hidup hedon. Itu salah, benar. Betul nggak? MYM suka mengkritisi pendeta seperti itu. Habis itu ada channel rally apa gitu ya. Dan masih banyak channel-channel Kristen yang suka mengkritisi hidup hedon dari para pendeta. Itu oke. Itu oke. Kenapa? Mereka orang luar. Kalau Elia Miron yang mengkritisi GSJS itu nggak etis. Ini kita bicara nggak etisnya, teman-teman. Betul nggak? Nggak semua itu melulu salah. Nggak. Tapi ada hal-hal yang memang ya secara kesalahan hukum atau apapun nggak ada. Tetapi secara etika nggak bagus. Secara etika nggak pantas. Betul nggak, teman-teman? Contoh, kamu keluar dari perusahaan nih. Ya, kamu misalnya kerja jadi koki di rumah makan mie ayam. Begitu kamu keluar, kamu buka mie ayam juga di depan. Atau masih di sekitar lingkungan tempat kamu buka. Salah nggak? Nggak salah, teman-teman. Itu nggak salah, tapi kan nggak etis. Nggak etis gitu. Elia Miron dibesarkan oleh Samuel Gunawan di GSJS. Etis nggak dia menyerang Samuel Gunawan dan GSJS? Nggak etis, teman-teman. Apapun ceritanya, kamu pernah di dalam dan kamu ikut terlibat. Dan sebelum kamu khotbah di GSJS, seharusnya kamu sudah tahu dong.
GSJS itu gereja seperti apa? Samuel Gunawan itu seperti apa? Betul nggak? Kita kalau diundang, contoh nih, saya diundang sebagai narasumber, sebagai pembicara di satu tempat. Pasti saya cari tahu dulu kan, yang ngundang saya ini gimana? Kan nggak mungkin main langsung datang. Bullshit sekali kalau orang bilang, oh saya nggak tahu, saya juga tertipu. Enggak. Pasti kamu minimal ada cari tahu, ini gereja seperti apa nih yang ngundang saya. Alirannya seperti apa. Pasti kan gitu. Pasti kita cari tahu kan. Elia Miron tahu GSJS itu seperti apa. Tapi mungkin awal-awal dia merasa, ya sudah, ini gereja kaya, saya akan keciprat juga. Daripada saya disuruh khotbah di tempat MEM, sepi, ya, ikut gereja-gereja sepi seperti itu, suram nanti kan. Malah ikut jadi susah. GSJS besar, gereja dengan pertumbuhan paling kencang selama 4 tahun terakhir. Selama COVID paling kencang pertumbuhannya. Elia Miron mungkin merasa, ini cocok dengan saya ini. Saya ini kan cepat juga naiknya. Sama-sama rising star gitu kan. Rising star. Nah, ini kan nggak etis tapi. Kamu mengkritisi gereja yang membesarkan kamu. Kamu menyerang pendeta Samuel Gunawan dan semua pendeta yang ada di GSJS yang suka khotbah tentang kemakmuran. Nggak pantas. Ini yang teman-teman harus camkan, dan kalian sendiri yang menilai bagaimana karakter Elia Miron. Kalau kita orang luar kritisi gereja, kritisi pendeta yang hidup hedon, oke aja. Kamu bagian dari dalam loh. Ini ibaratnya gini. Ini termasuk yang saya paling benci ya teman-teman. Kalau ada orang di dalam satu organisasi atau dalam satu perusahaan, tapi kerjanya menjelekkan perusahaan itu. Saya kalau ada teman ngobrol, dia jelekkan perusahaan dia, saya maki. Lu kalau mau jelekkan, lu keluar. Lebih pantas seperti itu. Lu keluar, baru lu kritisi. Jangan lu masih di dalam, tapi lu kritisi. Ini kan nggak benar si Elia Miron. Dia itu bagian dari GSJS. Suka tidak suka. Masih khotbah di situ, masih diundang di situ. Saya nggak tahu ya setelah video ini apakah dia masih diundang atau tidak. Itu nggak baik teman-teman. Anda bahkan dari situ loh. Jelek-jelek GSJS ikut berkontribusi kepada kehidupan Elia Miron. Itu yang teman-teman Kristen harus tahu. Ya, jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana karakter seorang Elia Miron. Bagaimana cara dia memperlakukan orang. Kita lihat Lina Wijaya. Udah bantuin dia. Apa yang terjadi? Sekarang nih, GSJS. Apa yang dilakukan? Kalian nilai sendiri lah, nih orang seperti apa. Ya. Kalau menurut saya, bullshit orang seperti ini bisa ngomong tentang agama, bisa ngomong tentang firman Tuhan. Kelakuannya belum beres. Bagaimana mungkin orang yang kelakuannya bejat ngomong firman Tuhan? Saya saja teman-teman ya, kalau disuruh bahas Islam terlalu dalam, kadang saya masih mikir apakah saya pantas atau tidak. Masih ke situ kita introspeksi diri. Apakah sudah benar hidup kita? Jangan nanti jadi batu sandungan bagi agama kita. Kalau mereka ini kan nggak peduli gitu. Ajar terus, bejat jalan terus, tapi yang penting ngomong agama. Kebejatannya jalan terus. Apalah ini? Elia Miron mempertanyakan, mengapa hamba Tuhan lebih kaya daripada jemaatnya? Loh, sekarang jemaat yang mana dulu? Setahu saya, nggak mungkin ya, kekayaan jemaat itu rata semua. Nggak mungkin. Nggak ada satupun gereja yang kekayaan jemaatnya sama semua. Oh ini semua jemaatnya, misalnya ada 100, semua ini penghasilannya 10-12 juta. Nggak mungkin. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang banyak, ada yang kecil. Itu biasa. Sekarang mau dibandingkan dengan yang mana dulu gitu. Kalau hamba Tuhannya lebih kaya daripada semua jemaatnya, itu perlu ditanda tanya. Tapi kalau cuma lebih kaya dari beberapa, atau istilahnya lebih tinggi dari rata-rata, it's okay aja kan gitu. Oke aja sebenarnya. Yang paling penting cara hidupnya. Jangan suka flexing, jangan suka pamer kan gitu. Yang bikin kesal orang itu adalah orang yang pamer. Betul nggak? Selama pendetanya, dia banyak nih uang di rekening, tapi dia nggak pamerin. Mungkin jemaat juga akan, ya tutup mata gitu kan. Orang nggak akan komplain. Kan balik lagi kepada kelakuan pendetanya. Itu kan kalian lah yang memilih. Kalau kita nggak bisa terlalu dalam juga gitu. Kalau kita cuma kasih tahu, oh pendeta ini hidup hedon, pendeta ini tukang pamer kan gitu. Misalnya kayak Gilbert, hedon dia gitu kan, jam tangannya mahal.
suka pamer di Instagramnya, anak-anaknya juga. It's okay. Cuman kita tampilkan aja. Kalian mau ikuti, ya itu urusan kalian. Terus dia bilang apa? Yesus sangat sederhana hidupnya. Tapi dia memang seperti itu. Dia nggak mau show off. Yesus tidak mau show off. Saya kadang bingung lihat kalian. Kita bukannya sedang merendahkan sosok Nabi Isa atau Yesus ya. Semua nabi setahu saya hidupnya ya sederhana. Mereka nggak suka pamer. Karena pamer itu atau sombong itu sifatnya setan. Itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Karena nggak pantas makhluk itu sombong. Yang pantas sombong itu cuma Allah. Ini teman-teman harus tahu ya. Sifat yang paling parah yang dimiliki oleh makhluk yang tidak bisa dimaafkan itu adalah sombong. Nggak pantas teman-teman. Iblis jatuh karena sombong. Karena sombong, merasa dia lebih tinggi daripada Adam. Dia tidak mau patuh sama Allah. Nggak boleh makhluk itu sombong, nggak boleh. Jadi kalau dibilang Yesus sederhana, ya saya percaya gitu. Sederhana. Tapi semua nabi sama, bahkan banyak yang lebih wah. Banyak yang lebih wah. Yesus kalau mau kita bilang, ya setahu saya, bukan sederhana lagi. Bahkan waktu mau beli pedang, dia harus jual jubah gitu. Jadi nggak ada uang untuk beli pedang, harus jual dulu. Jual barang dulu untuk beli pedang. Sampai seperti itu. Terus kalau Yesus mau boros, mau foya-foya, dari mana uangnya? Oh, tapi kan dia punya semua. Ya, tapi pertanyaannya dari mana? Apa segampang itu? Coba saya tanya, apa segampang itu? Oh, dia Tuhan, bisa tinggal ping gitu kan? Ya, itu kan menurutmu. Menurutmu Yesus itu Tuhan. Menurutmu Yesus kalau mau kaya tinggal jentik sekali keluar emas. Itu kan menurut kalian. Apakah realitanya seperti itu? Kan kita ngomong realita saja. Yang realita itu seperti apa? Ini yang kita bahas. Yang realita itu contoh. Kalau kita bandingkan dengan agama Buddha nih. Pangeran Siddhartha Gautama. Buddha Sakyamuni. Pangeran Siddhartha itu pangeran. Kaya nggak? Kaya. Tapi dia tinggalkan, dia lebih memilih bertapa. Ya, dia lebih memilih bertapa. Selesai bertapa, dia mulai mengajar. Hidupnya sederhana. Makanan pemberian. Pemberian. Itu baru orang bilang hidup sederhana. Meninggalkan kekayaannya. Dia kaya. Faktanya dia kaya, tapi dia nggak mau. Kalau Yesus, faktanya memang nggak ada uang saat itu. Nggak ada. Nabi Muhammad SAW bagaimana? Nabi itu kaya raya. Dari muda berdagang, ya, setelah dewasa menikah. Dengan wanita terkaya di Jazirah Arab saat itu, Khadijah. Ya, kaya nggak? Kaya sekali. Kaya sekali teman-teman. Ya, itu fix. Terus teman-teman bilang dia penguasa kan? Oh, Nabi itu kan dapat ghanimah. Ada persennya lagi. Kan mereka bilang gitu. Oh, Nabi kalian dapat persen gitu kan? 20% gitu. Oke lah, Nabi dapat. Tapi pernah nggak Nabi hidup hedon? Nabi bilang, wah nih ghanimah untuk saya. Saya beli ini, saya pamerkan emas saya. Nggak ada. Nabi bagikan ke fakir miskin, teman-teman. Nabi hidup sederhana, itu fakta. Ya. Jadi kalau kita bicara fakta, Nabi Muhammad, Siddhartha punya harta benda yang berlimpah, tapi memilih hidup sederhana. Kalau Yesus, ya memang nggak ada posisinya, teman-teman. Nggak ada saat itu. Ya. Jual jubah untuk beli pedang. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi ini kalian yang nilai sendiri ya, karena fokus kita adalah kelakuan Elia Miron yang berani menyerang Samuel Gunawan dan GSJS. Jadi kalau ada gereja yang suka dengan kemakmuran, ya terserah kalau menurut saya. Karena gimana ya, ada jemaat-jemaat itu yang senang gitu. Dan mungkin mereka mengalaminya. Sama kayak teman saya. Dia ngasih perpuluhan, teman-teman. Bayangin ya, dia ngasih perpuluhan tuh paling sedikit 30 juta sebulan. 30 juta, saya lihat sendiri gitu. Ya, dia transfer, kertas bukti transfernya dia taruh situ. Di amplop persembahan. Saya bilang gila banyak gitu kan. 30 juta bisa cicil rumah. Jadi dia cerita, Julius, dia bilang. Saya ya dari penghasilan berapa juta, dia bilang gitu. Ya, penghasilan saya dari berapa juta. Saya diberkati oleh Tuhan, dia bilang. Saya bertumbuh di gereja ini.
Saya didoakan sama si pendeta ini ya, disebut namanya. Sampai sekarang saya sebesar ini sekarang. Dia percaya bahwa ini milik Tuhan dan dia akan kembalikan. Jangankan 10% dia bilang. Ya, kalau ada acara apa-apa dia akan ngasih juga. Dia ngasih lebih. Karena dia merasa bahwa dia cocok di situ gitu ya. Dia cocok dan dia merasa bahwa hidup dia diberkati, dia merasa itu memang jatahnya Tuhan, ya dia kasih. Ya sudah gitu. Kita nggak pungkiri, di Islam juga ada. Artinya bukan di agamanya ya, tapi orang-orang yang mungkin dekat dengan oknum gitu. Itu kita jumpai. Ya saya jumpai juga. Ada yang dia cocok sama gurunya nih. Dia merasa bahwa dulu hidupnya hancur, usahanya hancur, karena ustadz ini, karena ulama ini doakan dia, ya, dan dia selalu minta nasihat, wejangan, sebelum melakukan apapun dia minta nasihat, dan berhasil semua. Naik hidupnya. Sukses sekarang. Ya, setiap ada kegiatan, dia yang supportnya paling kencang. Ya, dia nanggung, bahkan kadang-kadang dia bilang, udah, nggak usah lagi, yang lain, saya aja yang bayar semua, gitu. Itu kan balik ke orang. Balik ke orang. Yang kita kecam ini kan hidup hedon, teman-teman. Kan gitu. Yang kita kecam hidup hedonnya, dan yang paling kita kecam ini adalah kelakuan-kelakuan orang yang tidak tahu balas budi. Seperti Elia Miron. Ya, yang tidak tahu balas budi ini yang kita lawan. Oke, mungkin itu aja, kalian yang nilai sendiri. Apakah orang seperti Elia Miron pantas? Pantas nggak orang seperti ini ngomong agama? Ya, kalian yang nilai sendiri. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi teman-teman, saya minta tolong, ya, ini pemberitahuan bahwa kita akan lebih fokus untuk membuat konten-konten reaksi kita di HMC News. Bagi teman-teman, ya, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita. Karena memang kita akan fokus di sini. Ya, mohon maaf saya katakan, kita akan fokus di sini daripada di channel Jadid HMC ini. Jadi nanti jangan ditanya lagi, Bang, kenapa di Jadid nggak ada video baru? Bang, kok nggak upload video gitu kan? Kok nggak ada live gitu? Ya karena kita di HMC News, teman-teman. Rumah baru kita. Oke, sekian aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.